Halo netizen, apa kabar kalian semua? Semoga sehat sentosa selalu. Nah, kali ini teman-teman, kita akan ngebahas mengenai pemilihan calon ketua umum PSSI. Dimana tahun ini untuk calon ketua PSSI itu terdiri dari 5 kandidat gitu. Semuanya tentunya berpengalaman di dunia sepak bola, karena untuk menjadi ketua PSSI itu memang minimal 5 tahun berpengalaman di sepak bola Indonesia. Ingat tadi, sepak bola Indonesia. Nah, menariknya kelima calon ini semuanya populer teman-teman di kalangan dunia sepak bola gitu. Kalau apalagi yang satunya nih, yang terbaru ini gitu ya. Nah, kelima itu ada Pak Ferry Jamie Francis, ada Arif Putra Wicaksono, ada Doni Setiabudi, ada Lanyala Mataliti, dan ada juga yang paling populer itu Pak Erick Thohir. Nah, untuk mengetahui sebenarnya siapa sih yang paling kompeten di antara kelima ini gitu kan, tentunya kita harus cari tahu nih. Walaupun sebenarnya kita bukan pemilih gitu, kita nggak ada hak suara, tapi perwakilan-perwakilan dari sepak bola itu sendiri yang memilih mereka nantinya. Tapi untuk mendapat gambaran tentu kita harus mengkomparasi antara kelima ini, mulai dari pengalaman di sepak bola tentunya, bukan di pengalaman dunia lain. Karena kalau untuk dunia lain atau sepak bola mungkin mereka memang punya pengalaman tersendiri dan punya pengalaman masing-masing gitu. Nah, dari sudut pandang netizen tentu kita udah tahu, ketebak nih pilihannya siapa ya, pasti Pak Erick Thohir. Namun kita tidak menutup mata gitu, punya calon-calon yang lain yang juga sebenarnya punya kompeten, hanya tidak punya popularitas. Nah, sekarang kita akan membacakan satu persatu itu kalian gitu. Gua akan membacakan satu persatu profil khususnya di dunia sepak bola, profil kelima calon ini. Nah, yang pertama gua akan membaca dari Lanyala Mataliti. Nah, pengalaman Lanyala Mataliti di sepak bola yaitu menjadi Wakil Ketua KONI Provinsi Jawa Timur tahun 2010 sampai 2019. Lumayan lama ya kan. Terus menjadi Ketua Pengurus Provinsi PSSI di Jawa Timur 2011 sampai 2012. Yang ketiga menjadi Komite Eksekutif PSSI. Nah, itu di 2011 sampai 2013. Terus beliau ini pernah menjadi Wakil Ketua Umum PSSI di 2013, 2015. Nah, setelah itu beliau juga pernah menjadi Ketua Badan Tim Nasional Sepak Bola PSSI. Ini kalau nggak salah ini ya, Ketua Badan Tim Nasional Sepak Bola PSSI ini ketika itu PSSI memang pecah menjadi dua kubu. Nah, Pak Lanyala ini membuat Ketua Badan Tim Nasional Sepak Bola PSSI ini gitu, di tahun 2013 sampai 2015 itu. Nah, selanjutnya di 2015 beliau ini terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Nah, itulah pengalaman untuk Pak Lanyala Mataliti di dunia sepak bola. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengalaman kandidat berikutnya, yaitu Pak Doni Setiabudi. Nah, Doni Setiabudi juga merupakan mantan manajer dari AHP Pati. Nah, untuk sepak bola tentu beliau ini memang nggak asing ya kalau yang di sepak bola khususnya gitu. Tapi kalau netizen pasti memang Pak Doni ini memang agak asing karena memang nggak populer di media sosial atau di pertelevisian Indonesia gitu. Terus ia mengundurkan diri dari jabatan manajer AHP Pati pada 8 Oktober 2021. Nah, Doni Setiabudi lebih dikenal sebagai sosok CEO Bandung Premier League. Bandung Premier League sendiri adalah sebuah kompetisi klub amatir di Bandung gitu kan. Nah, selanjutnya ada Pak Arif Putra Wicaksono. Nah, Arif Putra Wicaksono adalah CEO di Nine Sport Inc. INC, promotor event-event olahraga ternama di Indonesia sejak 2007. Nah, dia ini berhasil mendatangkan ada Chelsea, ada juga klub Eropa seperti Ajax Amsterdam, ada Sevilla, Espanyol, ada Juventus, ada AS Roma. Nah, untuk sepak bola Indonesia sendiri, Nine Sport berkontribusi membawa klub pro, duta, dan mitra kukar ke Eropa, lalu timnas U23 ke Italia, serta timnas U19 ke Spanyol. Nine Sport juga pernah memfasilitasi keberangkatan pemain timnas Indonesia, Evan Dimas CS itu ya, untuk menimba ilmu di Espanyol pada 2016 lewat program Player Development. Nah, lumayan ya untuk profil Pak Arif Putra Wicaksono ini, walaupun memang dia nggak begitu merambah di semuanya gitu, tapi dia lumayan baik gitu kalau lihat dari profilnya ini. Nah, selanjutnya ada Pak Ferry Jamie Francis. Nah, Pak Ferry Jamie ini dia itu pencetus Liga Desa Nasional Kementerian Desa pada tahun 2015 silam gitu.
Pada tahun yang sama, Ferry pun turut dalam membentukkan SSW Bintang Timur Atambua NTT. Nah, di 2016 juga menjadi tahun di mana Ferry Jamie Francis mulai masuk dalam kepengurusan PSSI Pusat. Nah, jadi 2016 sudah mulai masuk PSSI ya teman-teman ya. Jabatan yang dipegangnya saat itu adalah Ketua Departemen Sport Intelligence untuk periode 2016-2020. Ya. Nggak begitu banyak ini dari Pak Ferry Jamie Francis ini, mungkin sulit bagi beliau untuk memenangkan. Selanjutnya yang paling populer tentunya yaitu Pak Erick Thohir. Erick Thohir merupakan pendiri sekaligus pemilik klub basket Satria Muda. Nah, ini di dunia olahraga ya, bukan di dunia sepak bola tapi di dunia olahraga. Menjadi orang Asia pertama yang pernah memiliki tim bola basket NBA ketika ia membeli saham Philadelphia. Terus pada tahun 2012 Erick dan Levin menjadi pemilik saham mayoritas sebuah klub Major League Soccer atau DC United. Nah, pada tanggal 15 Oktober 2013, setelah melalui proses negosiasi yang sangat panjang, melalui International Sport Capital yang dipimpin oleh Erick Thohir secara resmi menjadi pemegang saham mayoritas dengan memiliki saham sebesar 70% di klub Inter Milan. Nah, ini pasti udah nggak asing lagi buat teman-teman ya kan. Ya terkenal waktu itu gara-gara Inter Milan ini sebenarnya. Pada tanggal 15 November 2013, Erick Thohir dipercaya sebagai presiden klub Inter Milan menggantikan Moratti. Nah, puncak karir Pak Erick Thohir ini memang di Inter Milan teman-teman, karena Inter Milan ini kan klub besar di Liga Italia kalau nggak salah ya. Nah, Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi di 2006 sampai 2010. Menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara 2006 sampai sekarang. Tahun 2012, ia dipercaya sebagai komandan kontingen Indonesia untuk Olimpiade di London pada tahun 2012. Kembali dipercaya untuk menjadi ketua panitia penyelenggara Asian Games 2018 di Jakarta Palembang. Nah, ini sangat sukses nih teman-teman. Ini kembali lagi mengangkat nama dia, sehingga kalau nggak salah karena inilah di beliau ini diangkat jadi tim kemenangan nasional Jokowi kalau nggak salah kan seperti itu. Nah, selanjutnya dia menjadi bagian dari Persib Bandung sejak tahun 2009. Selain pemilik saham, jabatannya macam-macam lah di Persib Bandung nih kalau lihat profilnya gitu kan. Terus dia juga pemilik saham 20% di Persis Solo. Ini baru-baru ini nih beritanya gitu. Terus pemilik saham sebesar 51% bersama Anindya Bakri di Oxford United di Inggris. Wah, ini di Liga Inggris teman-teman nih. Lumayan ya kalau untuk di dunia sepak bola Pak Erick Thohir ini. Jadi setelah kita lihat tadi teman-teman, kita compare gitu. Sebenarnya kalau secara kapasitas dan kapabilitas, siapa sih yang sebenarnya paling layak menjadi ketua umum PSSI? Nah, gue mulai dari yang nomor urut 3 gitu, terkecil aja. Kalau dari yang gue baca gitu, di sini yang layak menjadi ketua PSSI dari profilnya selama di dunia sepak bola, yang ketiga itu ada Pak Lanyala Mataliti. Meskipun memang beliau ini pernah kebentur kasus kalau nggak salah, kasus korupsi ya di 2016 kalau nggak salah, cuman beliau dibebaskan, vonis bebas kalau nggak salah ya, dia tersenggol lah. Nah, yang ketiga ini menurut saya, kalau saya pilih beliau ini urutan ketiga lah ya menjadi ketua umum PSSI. Nah, urutan keduanya menurut gua adalah Pak Arief Putra Wicaksono. Kenapa Pak Arief di urutan kedua? Ya karena itu tadi, pengalaman dia menjadi CEO Nine Sport itu ya sangat baik lah. Dia berhasil mendatangkan bintang-bintang Eropa gitu. Artinya beliau ini memang udah memiliki koneksi yang baik di internasional gitu. Karena kalau untuk membentuk PSSI kan harus banyak kerjasamanya nanti kan, kerjasama internasional terutama kan. Nah, untuk yang pertama ya tentunya kita sepakat lah ya. Kita sepakat bahwa yang pertama ini adalah Pak Erick Thohir. Karena pengalaman dia di dunia sepak bola nggak diragukan lagi. Dan di BUMN aja beliau ini sukses teman-teman. Makanya beliau nggak dirombak. Kita merasakan sekarang gimana PLN itu, kalau khususnya di daerah saya yang awalnya sering mati sekarang udah jarang. Artinya udah ada perbaikan manajemen. Terus
BBM, sekarang udah nggak pernah langka-langka lagi di SPBU, jadi aman. Nah, kalau menurut teman-teman siapa nih yang paling layak? Boleh diurutkan dari satu persatu gitu. Mungkin itu aja video kali ini teman-teman, untuk membahas ke masalah ketua umum PSSI. Kita sepakat lah ya, untuk ketua umum PSSI semoga yang terpilih Pak Erick Thohir lah untuk tahun ini kan. Untuk wakilnya sepertinya kalau netizen di Indonesia sepertinya memilih Tisa gitu, Ibu Tisa itu mantan sekjen PSSI sepertinya. Oke, mungkin itu aja sih pembahasan kita untuk teman-teman. Mungkin silakan komentar di bawah siapa yang paling layak jadi ketua umum. Mungkin dirankingkan atau mungkin pilih salah satu. Kalau gua sih mengandalkan ya Pak Erick Thohir sama Pak Arif Putra Wicaksono ini. Harapannya ke depannya itu semoga terpilihnya ketua umum PSSI terbaru ini, sepak bola kita makin maju, mafia-mafianya diberantas, tidak ada pengaturan skor, Liga 1, Liga 2, Liga 3-nya baik semua. Terus makin banyak sponsor yang masuk, artinya makin baik liganya, makin baik kompetensinya, makin baik juga pemain-pemain luar yang direkrut teman-teman. Karena selama ini kan liga kita kan belum baik, makanya pemain-pemain yang direkrut itu ya pemain abal-abal semua gitu. Ya kalau dibandingkan kemampuan sepak bola Indonesia ya 11-12 sebenarnya. Makanya timnas kita nggak ada perkembangan karena mainnya sama-sama orang yang nggak pandai main gitu, kalau boleh dikatakan seperti itu. Makanya kalau ingin punya timnas yang baik, harapannya ke depan mulai dari akademinya, mulai dari liganya, mulai dari fasilitasnya, semoga semakin baik di tangan ketua umum yang terpilih kelak. Oke, semoga terkabul ya permintaan kita, karena sangat sedih sekali rasanya di Asia Tenggara aja kita nggak pernah juara. Justru Singapura yang negaranya kecil mampu 4 kali piala AFF gitu, kita kalah banget, kita jauh banget. Satu-satunya negara Asia Tenggara yang levelnya rata-rata tapi nggak pernah juara ya cuman Indonesia gitu ya. Semoga dengan pemilihan ketua umum kedepannya sepak bola Indonesia semakin maju. Amin, amin.